Nah guys, kali ini kita bahas trader saham. Nah, apa yang harus dipersiapkan pertama kali ya dan apa yang harus dilakukan ya saat teman-teman pengen terjun ke dunia trading saham. Ya, jadi trader itu sekarang udah masuk jadi profesi ya sepertinya teman-teman ya. Dan apa yang harus dipersiapkan kalau teman-teman awal-awal pengen terjun. Nah, berbeda dengan profesi yang lain ya, kalau mau jadi seorang trader saham itu teman-teman harus punya modal dulu. Nah, karena memang kita beli sahamnya kan pakai uang. Nah, gimana kalau belum punya modal ya kerja. Kerja dulu ya, kalau belum punya modal kerja dulu offline gitu ya untuk ngumpulin modalnya. Oke, nah pertama-tama itu, bukan, yang paling utama tuh bukan bikin sekuritas, bukan top up gitu ya ke sekuritas tuh bukan guys ya, itu mah gampang banget ya. Top up bikin sekuritas dan top up ke dalamnya tuh sangat gampang. Nah, jadi kalau teman-teman ya pengen, serius nih, terjun ke dunia trading, pertama-tama tuh bukan langsung beli beli sahamnya terus langsung di-trading, itu bukan. Teman-teman harus pahami dulu tentang mekanisme pasar gitu ya, dan emiten-emiten ya yang nantinya teman-teman itu akan beli tentunya. Nah, kenapa sih seorang trader harus memahami emiten dulu atau memahami fundamental lah bahasanya. Nah, mungkin, kalian berpikir, "Oh, trader mah nggak perlu fundamental." Nggak, salah guys ya. Ya, trader itu harus paham fundamental, malah justru harus seorang trader itu lebih paham fundamental daripada investor. Ini kalau menurutku pribadi ya. Trader itu harus paham fundamental lebih-lebih daripada investor saham. Nah, kenapa alasannya gini, guys. Minimal kalian kalau mau trading itu tahu produknya itu apa. PT ini namanya ini, produknya ini, syukur-syukur tahu lokasinya tuh di mana, kayak gitu ya. Terus alur dari distribusinya itu di mana, syukur-syukur kayak gitu. Itu jauh lebih bagus. Contoh, misalnya Pak Presiden tuh ngomong kemarin, hati-hati nih ya bagi yang punya motor bensin. Wah, itu ya dia mewanti-wanti karena pemerintah akan istilahnya itu katanya mau ngasih subsidi ke motor motor listrik dan akan membatasi apa namanya BBM. Nah, emiten apa? Subsidi BBM mau dibatasin. Nah, emiten apa yang terdampak? Tentu aja emiten yang berhubungan dengan motor listrik. Nah, apa itu? Ya kalau nggak tahu ya nggak tahu, ketinggalan. Kalian nggak tahu motor apa nih, lama gitu ya. Nah, tapi kalau kalian tahu, oh itu selis, ya kan, dan banyak yang lain misalnya dan lain-lain gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung beli sahamnya kayak gitu. Nah, misalnya Pak Prabowo bilang gini, kemarin waktu pidato ya, waktu pidato, tulisan tulisan apa namanya, mata pelajaran SD kecil-kecil harus dicetak ulang yang lebih besar. Nah, apa yang terdampak? Tentu aja perusahaan kertas dan tinta, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian nggak tahu, ya nggak tahu, ketinggalan kalau mau trading. Kan ke trading itu kan by momentum ya. Nah, kalau kalian tahu, oh INKP Techkim, ya SWAT dan sebagainya, kayak gitu ya, yang saham-saham kertas, kayak gitu ya. Nah, kalau kalian tahu langsung angkat, kayak gitu guys. Nah, itu akan teman-teman akan tahu kalau kalian paham PT ini apa, kerjanya ngapain, kayak gitu. Dan itu harus belajar. Nah, teman-teman juga harus baca valuasi dulu. Ini PER-nya berapa, ROE-nya berapa, mana sih dari perusahaan-perusahaan ini yang paling bagus, paling murah, paling worth it, paling dividennya paling gede, dan itu harus belajar. Nggak hanya ngehaka-ngehaka, nyangkut gitu guys. Nah, kalau menurutku malah justru seorang trader itu harus belajar lebih dalam tentang fundamental daripada investor saham. Kalau investor saham tinggal gampang. Oh, dividennya rutin tiap tahun gede di atas 10%, beli udah merem dah kayak gitu. Tunggu aja 2 tahun 3 tahun ya gitu ya, malah enak itu. Nggak usah belajar banyak-banyak kalau investor mah, kalau menurutku sih guys kayak gitu. Nah, gimana menurut kalian? Apa kalian udah belajar nih tentang emiten, tentang fundamental? Tulis di kolom komentar teman-temannya. Thanks sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya teman.